arsala anbiya dawil fatona bisidqi wat tablighi wal. Nabi itu punya sifat papona, cerdas. Berapa persen? 100%. Nabi ya dikasih sempurna akalnya, kemudian dikasih ilmunya juga sempurna Nabi itu. Dari mulai Nabi Adam, wa 'allama Adamal asma'a kullaha, semua. Jadi kapasitas akalnya para nabi itu bisa menampung semua ilmu. Semua ilmu. Karena para nabi dikasih kecerdasan yang sempurna. Kamal. Beda dengan otak kita, manusia biasa. Kecerdasannya terbatas, kemampuan memori otaknya itu terbatas. Tidak bisa menghafal semua. Hafalkan nomor HP, nomor HP-nya sendiri hafal. Kalau nomor HP ayahnya mungkin bisa hafal, ibunya bisa hafal. Tapi kalau sudah nomor keempat, nomor 5, temannya bisa nggak hafal. Harus nyontek dulu. Itu berarti kecerdasannya terbatas. Kalau para nabi itu dikasih kecerdasan yang luar biasa, maka disebut dawil fatonah. Dia bisa melihat masa lalu, masa sekarang, dan masa yang akan datang. Dan nabi-nabi itu kecerdasannya walaupun sempurna tapi tidak terganggu, otaknya itu tidak terganggu, tidak error, tidak stres. Beda dengan akal kita, kebanyakan PR saja, kebanyakan hafalan saja sudah panas sudah. Bisa liur, aing liur. Kunaon liur? Otak manusia biasa, bukan otak nabi. Paham ya? Nah, jadi kecerdasan kita manusia biasa itu jauh sekali dibanding kecerdasan para nabi. Nah, karena daya tampungnya memori kita ini terbatas, maka kita harus minta bantuan ya, kepada yang maha sempurna, yaitu Gusti Allah, yang maha alim, yang maha hafiz, yang menjaga, yang maha kudroh, iradah, dan lain-lain. Kita minta pertolongan. Maka di sini dijelaskan ada beberapa unsur yang bisa menyebabkan kita ini mudah dalam menghafal. Menghafal itu kan hubungan dengan otak, akal. Ada sebab-sebab yang bisa membantu kita untuk menghafal. Kemarin sudah ya, yang paling kuat, yang paling utama itu ya sungguh-sungguh. Beda dengan otaknya para nabi. Nabi itu sekali dikasih ya hafal langsung. Kanjeng Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam itu ya, ayat pertama kan Iqra. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Jadi bukan cuma membaca, tapi membaca dengan apa? Bismi rabbika. Dengan nama Tuhanmu. Berarti hubungannya dengan keimanan, keyakinan, kehambaan kita kepada Allah. Jadi kalau pengen pinter, pengen cerdas, jangan jauh-jauh dari Allah gitu. Sebab bismi rabbika alladzi khalaq, yang telah menciptakan kita, tubuh kita ini, anatomi tubuh kita, segala macam fasilitas yang ada dalam tubuh kita ini Allah yang ngasih, alladzi khalaq. Jadi Allah memberikan anugerah otak ini, akal ini beda-beda. Kemampuan yang paling sempurna itu para nabi, kemudian para sahabat, para aulia, para syuhada, para sholihin, ya, itu dikasih kesempurnaan. Ada waliullah yang baru dengar sekali langsung hafal, dengar saja langsung hafal, baca sekali langsung hafal.
Kalau kita udah baca berulang-ulang gak hafal-hafal. Udah baca berkali-kali tapi nggak hafal-hafal. Ada istilah dulu nggak hafal, sekarang lupa. Emang gak hafal. Itu Allah kasih akal itu, IQ-nya, kecerdasannya, dan berbeda-beda ya. Ada yang kuat menghafal itu satu hari 1 juz ya. Kalau nazoman 100 bait. Ada yang kuatnya 50 bait, ada setengah juz kalau kurang. Ada yang cuma 25 bait, ya seperempat juz kalau hafal Quran. Ya. Ada yang 10 bait, ada yang 5 bait, ada yang kuat cuma 3 bait, ada yang kuat cuma 1 bait, pakai lagu lagi. Hafal 1 bait setoran, 1 bait pakai lagu, kelamaan lagunya daripada bait. Tapi Allah tidak melihat itu. Ya memang kecerdasannya beda-beda. Tapi yang lihat itu al-jiddu, sungguh-sungguhnya. Ya. Sungguh-sungguh. Walaupun otaknya cerdas, dikasih IQ lebih sama Allah, tapi kalau nggak sungguh-sungguh ya kalah sama yang otaknya biasa. Tapi dia sungguh-sungguh. Otaknya cerdas, sekali hafal 25 bait, tapi sebulan nggak ngapal-ngapal. Kalah sama yang ngapalnya sehari cuma 3 bait, tapi dia muwazabah terus menerus. Jadi pertama al-jiddu wal muwazabah, taqlilul ghidha. Jangan terlalu banyak makan. Makan kalau kita butuh saja. Kemudian sholatul lail, baca Al-Quran. Itu kemarin kan sudah. Kemudian apa, sholawat kepada Kanjeng Nabi. Kemudian kita baca itu subhanallah, bismillah, subhanallah, alhamdulillah, wa la ilaha illallah, wallahu akbar, wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Adada ayat tadi baca ya. Ini ada sebuah syair. Ada yang mengatakan syair ini adalah dibuat oleh Imam Syafi'i. Imam Syafi'i itu punya guru namanya Syekh Waqi. Imam Syafi'i itu kan banyak gurunya, di antara guru beliau namanya Syekh Waqi. Syakautu ila waqi'in su'a hifdhi fa arsyadani ila tarkil ma'asi fa innal hifdhu fadlun min ilahi wa fadlullahi la yu'ta li'asi. Ini ada redaksi lain. Ini redaksinya seperti itu, tapi dalam kitab lain redaksinya beda. Syakautu ila waqi'in su'a hifdhi fa arsyadani ila tarkil ma'asi wa akhbarani bi anna al-ilma nurun wa nurullahi la yuhda li'asi. Itu dalam kitab lain. Di sini intinya sama. Imam Syafi'i itu dikasih kecerdasan sama Allah bukan main, melebihi dari yang lain. Ya. IQ-nya itu ya sudah Isaac Newton gak ada papanya lah. Ya. Karena ada tuh yang apa tuh penemu itu, yang menemu radio, penemu listrik, penemu apa gravitasi. Ya. Otaknya dibanding dengan Imam Syafi'i kan apa? Imam Syafi'i itu dengar sekali hafal. Makanya beliau menghafalkan Al-Quran umur 7 tahun hafal, umur 9 tahun hafal kitab Muwatta. Kitab Muwatta itu tebalnya ya 1,5 kitab tafsir lah. Besar sekali kitab Muwatta itu. Umur 9 tahun beliau sudah hafal. Karena beliau kalau sekali baca langsung hafal. Jadi kayak fotokopi gitu, dibaca langsung masuk. Ya, insyaallah. Itu saja beliau itu masih
mengadu, curhat kepada gurunya itu Syekh Waki. Syakautu ila wakiin. Aku mengadu, ya, matur, curhat kepada guruku namanya Syekh Waki. Apa isi curhatnya? Su'ahibzi, buruknya hafalanku. Imam Syafi'i itu merasa itu tuh masih suka lupa gitu. Kalau sudah hafal masih suka lupa. Maka beliau ini orang yang ekonominya di bawah standar, orang miskin, larang. Jadi pesantren itu Imam Syafi'i waktu di Madinah itu sama dengan Imam Malik, gak punya ongkos, gak punya biaya, sampai ibunya jual rumah separuh rumahnya itu dijual karena ayahnya itu tidak meninggalkan warisan. Mau nulis hadis-hadis pelajaran yang diterima dari gurunya itu nggak punya buku, nggak punya. Maka beliau itu nyari-nyari kulit-kulit pohon, tulang-tulang onta, tulang-tulang binatang yang sudah tercecer itu, ya, kertas-kertas yang zaman dulu itu masih kertasnya kertas kasar itu, dikumpulin yang bekas-bekas dia tulis, dikumpulkan di kamarnya, sampai kamarnya itu penuh dengan tulang, kulit-kulit pohon, kertas-kertas jelek itu penuh kamarnya itu, sampai mau tidur juga susah. Kenapa ditulis? Karena takut lupa dia. Hafal gampang tapi dia takut lupa. Beliau itu mengadu sama gurunya, kok su'ahibti, hafalan saya kok sulit menjaganya. Pak Arsyadani ila tarkil ma'asi, guru saya Syekh Waki memberikan petunjuk kepadaku untuk meninggalkan maksiat. Artinya bahwa maksiat itu membuat hati jadi gelap, poek. Jadi sulit untuk menghafal. Maksiat apa? Ya kita tinggal buka kitab yang dikarang oleh Habib Hussein, yaitu kitab apa? Sulam Taufik, ya. Wa min ma'asil ain, wa min ma'asil lisan, wa min ma'asil yadi, wa min ma'asil udhun, wa min ma'asil rijli. Itu kan ada semua itu, maksiat-maksiat. Maksiatnya mulut, maksiatnya lidah, maksiatnya mata, maksiat telinga, semua. Kata Syekh Waki, tinggalkan maksiat. Imam Syafi'i itu ya nuruti apa kata gurunya. Fa innal hifdza fadlun min ilahi, karena hafalan itu adalah anugerah dari Tuhan. Kita bisa hafal itu fadlun min Allah. Ya. Ada orang yang kagak hafal-hafal. Ada gak ya? Ada. Memang memorinya gak kuat menghafal, sampai harus buka lagi. Ada yang begitu. Jadi terhijab. Maka hijabnya itu harus dibuka, ya. Pertama dengan meninggalkan maksiat. Wa fadlullahi la yu'ta li asyi, anugerah Allah itu tidak akan diberikan kepada orang yang banyak maksiat. Imam Syafi'i setelah melihat kamarnya itu penuh dengan kertas, penuh dengan tulang-tulang yang isinya ilmu, kemudian penuh dengan pelepah pohon korma itu, beliau berpikir, wah, kalau begini caranya repot saya ini. Ada ketergantungan dengan tulisan. Akhirnya beliau hafalkan semua itu. Hafalkan semuanya, sudah hafal dibakar, sehingga kamarnya itu bersih, tidak ada apa-apa, ya. Itu setelah beliau mendapatkan pesan dari gurunya Syekh Waki. Setelah beliau hafal itu, beliau membuat satu syair. Ilmi ma'i haitsu ma yamamtu yanfa'uni qalbi wiya'un lahu labatnu sunduqi. Fa in kuntu fi suqi kana al-ilmu ma'i. Fa in kuntu fil baiti kana al-ilmu fihi ma'i, wa in kuntu fi suqi kana al-ilmu fi suqi.
Beliau buat syair gitu. Setelah tulisan-tulisan itu dihafalkan semua. Ilmi ma'i haitsuma yamamtu yanfa'uni qalbi wi'a'un lahu labanu sunduqi in kuntu fil baiti kana al-ilmu fihi ma'i wa in kuntu fis suqi kana al-ilmu fis suqi. Sekarang ilmu itu ada pada diriku, maksudnya hafal. Sudah hafal. Ilmi ma'i haitsuma yamamtu yanfa'uni, di mana aku perlu manfaat buat saya. Jadi ilmu kalau sudah ada di otak kita, masuk ke dalam hati, fisudur, dalam hati, itu kapan saja kita perlukan mudah. Ya. In kuntu fil baiti kana ilmu fihi ma'i. Kalau aku ada di rumah, ilmu ada sama saya. Wa in kuntu fi suqi kana ilmu fi suqi. Kalau aku sedang ke pasar, ilmu ikut ke pasar. Kenapa? Karena ilmunya ada dalam hati, hafalan. Itu pentingnya hafalan. Makanya beliau memberikan nasihat kepada murid-muridnya. Apa kata beliau? Al-fahmu ba'dal hifzi. Apa? Al-fahmu ba'dal hifzi. Artinya apa? Paham itu setelah hafal, atau hafal dulu baru paham. Jadi penting hafalan itu. Makanya di pesantren-pesantren itu ada tawaran hafalan. Semua pesantren salaf. Kalau pesantren non salaf mungkin tidak mementingkan hafalan. Semua pesantren, baik pesantren Kitab Kuning, pesantren tahfidz komo itama Al-Qur'an, pesantren lughah, ya setiap hari setoran hafalan. Ya. Itu diantara syukur kita kepada Allah atas nikmatnya akal. Jadi yang kita ngaji dan kita belajar menghafal itu mensyukuri nikmat apa? Nikmat akal. Apalagi yang unsur-unsur yang menyebabkan kita mudah hafal dan bisa menjaga hafalan. Wasiwak. Apa siwak? Menggunakan siwak. Ya. Siwak tahu siwak? Ini siwak nih. Ini sudah dimodifikasi jadi pulpen. Kalau dicabut eng siwak. Angkat lagi tuh. Bukan sulap, bukan sihir. Ini bukan atas ditutup, dicabut keluar jadi ular, bukan. Siwak tetap. Ya, ini siwak. Ini siwak ini fadilahnya banyak. Di antara fadilahnya adalah dia bisa memudahkan kita menghafal dan menjaga hafalan kita biar nggak mudah lupa. Ya, pasawiku, maka siwakanlah kalian. Bukan bahasa Arab tuh, awas, pasawiku. Nanti ditulis pasawiku gitu. Bahasanya pastaku, ya, siwakan. Kalau nggak punya, ini namanya kayu arok, ini kayu arok. Kalau ini akarnya ini, bukan batangnya, akarnya. Ya orang yang pulang haji, pulang umroh biasanya suka bawa siwak. Cuman kalau ada orang dikasih oleh-oleh siwak dari Mekah, itu jarang ya ada yang perhatian. Ya, dikasih siwak, biasanya kan kasih apa lagi? Korma, kacang, air zam-zam, coklat, kismis. Siwak ini diajukan. Ya, kadang-kadang diterima tapi nggak pernah dipakai. Padahal siwak itu manfaatnya besar. Jadi oleh-oleh dari Mekah yang paling utama pertama air zam-zam, mau zam-zam. Yang kedua ya siwak, bukan korma. Ini orang pulang dari Mekah yang dicari apa? Batu wali. Batu wali. Kalau ibu-ibu pacar, cari pacar. Apa itu sifat mata? Siwak. Sering-sering pakai siwak. Laula an asyqa ala ummati la amartuhum bisiwak inda kulli wudu'in wa fi riwayatin inda kulli shalah. Mau wudu siwak, mau sholat siwak, mau ngaji siwak, sunah siwak. Wa syurbul asal, minum madu. Nah, ini madu ini ya makanan paling sehat. Madu itu.
Dan madu itu keluar dari binatang yang dari postur tubuhnya itu tidak meyakinkan lah. Karena kan apa itu? Binatang apa namanya? Lebah. Tawon. Ya, tawon. Bahasa Arabnya apa? Hah? Apa? Nahel. Kalau namal semut. Ya. Namal semut, nahel itu tawon. Ada surah dalam Al-Quran tuh tawon, an-nahl. Ya. Wa auha rabbuka ilan nahli anittakhidhi minal buyuti minal jibali buyuta wa minas syajari wa mimma ya'rishun yakhruju min butuniha apa? Syarabun mukhtalifan alwanu fihi shifa'un linnas. Jadi keluar dari binatang yang kecil ini yang seperti lalat, yang bentuknya saja tidak meyakinkan tapi menakutkan. Bentuk tubuhnya tidak meyakinkan tapi menakutkan. Siapa yang berani sama tawon? Sion kan? Sion dia apa? Jadi antuk. Itu kalau sekali antuk sama tawon, benjolnya seminggu gak hilang. Ada yang berani coba? Diajak sama Abi ke Batu Garut. Ayakan ya Bul? Ayakan itu? Oh ayakan ya. Mau coba silakan. Ini yang namanya apa? Tawon. Keluar dari tubuhnya itu mengandung apa? Obat yang namanya asal. Ada dua kan? Yang keluar dari tawon itu dua. Yang pertama al-asal, yang kedua apa? Apa? Hah? Satu madu, dua. Saya nggak tahu. Apa? Lilin. Asyam'u wal asalu. Asyam itu lilin. Lilin itu terbuat dari saripati yang keluar dari tawon itu. Ya. Madu. Nah, obat yang paling baik, paling higienis dan tidak mengandung apa namanya efek samping adalah madu. Nabi itu pernah berpesan dalam hadisnya itu di kitab ini. Kalian lihat di kitab Jami'us Shaghir karangan Syekh siapa? Jalaluddin Abdurrahman As-Suyuti. Di sana dijelaskan alaikum bisyifa'in al-asal wal Qur'an. Biasakan kalian dengan dua obat. Yang pertama al-asal madu. Madu itu obat jasmani. Kalau yang kedua Al-Quran, itu obat rohani. Makanya kalau orang ngaruqyah itu pakai Quran, ayat-ayat Al-Quran. Sebab Al-Quran itu adalah obat, ya, syifa, obat. Jadi madu syifa, obat zohir. Al-Quran juga syifa, obat batin. Maka minumlah madu. Ya, kalau nggak tiap hari ya seminggu sekali lah. Ada nggak di Al-Zakina madu? Ada. Suka beli? Kadang-kadang. Kadang-kadang tidak beli, kadang-kadang tidak juga. Ya seminggu sekali minum madu lah. Ya. Ada madu yang itu harus madu itu bagus itu. Madu itu bagus sekali sudah. Karena Al-Qur'annya sudah ada. Dinas Allah memberikan madu itu buat kita itu sampai memberi wahyu wa auha rabbuka ilan nahli. Allah merintahkan kepada tawon itu loh. Untung tawon, coba kalau bukan tawon tuh.
Misalnya domba. Wow. Kan binatangnya kan tidak meyakinkan kan? Tapi menakutkan. Semua binatang takutlah sama yang namanya tawon. Kita juga takut sama. Ada tawon tuh malah lari. Jadi di kerajaan tawon itu ya, unik ya. Kalau tawon tuh bicara tawon tuh panjang sebetulnya. Itu ada ratunya. Raja tawon tuh ratunya ada dia. Ratunya ini ya yang suka memberikan nitah. Ada anggota tawon itu apa disebut kalau dalam kerajaan itu apa? Prajurit. Prajurit itu ada yang tugasnya nyari apa itu kembang itu keluar apa kembang? Apa? Di kembang itu keluar apa yang manis-manis tuh? Bukan. Manis-manis tuh. Hah? Saripati yang ada di kembang tuh. Apa bahasanya? Itu kan ada prajurit yang tugas itu nyari kembang. Ya. Kalau dia ngisapnya kembang kelengkeng misalnya. Di shop kumpulin. Nanti madu itu rasa kelengkeng. Kalau yang dihisap itu kapas, kapuk, maka disebut itu rasanya rasa kapuk. Kan macam-macam tuh. Ada yang rasa kelengkeng itu kan ya, madu itu. Ada yang rasa durian ada nggak itu? Belum pernah ada nggak itu? Ada tawon rasa durian apa? Madu rasa durian ada nggak? Ada rasa jeruk ada, itu madu rasa itu mah. Iya ada madu rasa. Kalau kehabisan disebut madu rasain itu. Yang repot kalau ada tawon, prajurit tawon tuh salah ngisep ini kembang. Yang diisep kembang jengkol. Repot tuh. Jadi madu rasa mantap itu. Jadi asal itu perlu. Ini langsung wahyu dari Allah. Wa auha rabbuka ilan nahl. Maka obat yang paling higienis, tidak ada efek samping yang madu. Wa akulkan dari masukan. Kemudian makan menyan Arab. Ada menyan Yaman tuh ya. Kalau bahasa lainnya itu adalah apa itu? Laban ya, laban. Pakai alif, bukan laban. Kalau laban susu. Laban ada yang baca luban, ada yang baca liban. Abi pernah sama apa? Habib Fahmi Jakarta itu. Pernah minta penjelasan yang dimaksud dengan laban itu apa? Itu laban itu menyan Arab ya. Kalau kamu ke toko biasanya, ke toko minyak wangi ya, toko minyak wangi yang jaga biasanya para habib itu, tanya coba itu menyan Arab ya, tapi jangan banyak-banyak makannya ya. Itu luban atau kandar disebut, itu bisa untuk memudahkan menghafal ya. Pagi-pagi cukup 1 butir saja. Itu kan biasanya sudah dihaluskan ya, 1 butir saja, bikin sama teh manis, masukkan disebut, itu juga menghafal. Wa aklu ihda wa ishrina zabibatan hamra kula yaum ala rik. Kemudian mengkonsumsi sebanyak 21 biji zabib. Apa zabib itu? Kismis. Kismis itu anggur yang sudah dikeringkan. Ya. Anggur yang dikeringkan disebut zabib. Tapi yang merah. Kan anggur macam-macam. Ada yang hijau, merah, ada yang hitam. Ya. Tapi ini yang merah. Itu bagus juga. Cuman mahal. Jangan yang mahal-mahal lah. Ya. Ya. Kalau ada ya itu cakep itu, bagus. 21 butir. Kula yaum, tapi ala riq. Ala riq kadenya bahasa Arab
Kalau ada ya tulisan ala riq, itu artinya mengkonsumsinya itu sebelum makan apa-apa. Bangun tidur, perut kosong, itu kita minum atau kita makan, itu namanya ala riq. Belum makan apa-apa. Ya. Ala riq. Termasuk madu juga kalau untuk pengobatan. Kita bangun tidur belum minum apa-apa, langsung madu 1 sendok. 1 sendok teh. Sekarang tuh ada madu yang sudah dibuat dikemas di botol itu yang tinggal dipijit. Ya. Madu apa namanya? Hah? Madu TJ. TJ mah terjadi, itu jadi beli. Nah itu kan bisa 3 kali 3 tetes. Ala riq. Jadi bangun tidur sebelum makan apa-apa, sebelum minum apa-apa itu. Juga bisa buat obat mah, madu itu. Obat panas. Segala obat lah. Kalau madu itu semua bagus buat obat. Sampai pernah ini ada dalam kitab, salah satu kitab namanya kitab Bujairimi Iqna. Itu diterangkan, ada keterangan begini. Ada salah seorang ulama. Beliau ini salah satu orang yang selalu mengamalkan hadis-hadis Nabi. Pada suatu saat ada tetangganya jatuh dari ketinggian, dari tebing jatuh. Jatuh, ini anak nggak sadar, ya begitu jatuh nggak sadar. Nah ulama ini akhirnya ingat pesan Nabi bahwa madu itu obat dari segala obat, obat dari segala obat. Akhirnya beliau pulang ke rumah ngambil madu yang masih di botol itu, diguyur itu tubuhnya si anak ini yang sedang pingsan, diguyur pakai madu, dibalur ya. Tapi jangan dijilatin. Seketika hari tak kene ya, langsung sadar, sembuh, tidak ada apa-apanya, tidak ada penyakit apa-apa. Saking percayanya, saking yakinnya dengan firman Allah dalam Al-Quran dan hadisnya Rasulullah. Wallahu a'lam bishawab. Rabbin fa'ana bima lam